Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Mari kita melakukan kerapian dulu, Mas. Nah, kerapian. Kerapian tolong dicek pakaiannya, dimasukkan itu si Euro. Kalau sudah silakan salah satu anak si Mas Aska ya, silakan untuk memimpin berdoa. Siap, Brak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sydni wa sunni amin. Oke, terima kasih Mas Aska. Nah, silakan absennya dilakukan ya menggunakan Google Form itu sudah ada di Classroom. Setelah itu kita masuk untuk mengerjakan nipli tesnya ya. Juga sudah diunggah di Classroom. Silakan kalian kerjakan, saya kasih waktu 3 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai semua ya? Sudah, Pak. Nah, oke, terima kasih. Setelah melakukan pretest, kita akan menggerakkan badan tangan kita untuk tetap sehat dan silakan diikuti. Ayo, berdiri, berdiri. Ya. Oke, terima kasih. Di pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas namanya bagian-bagian mesin pres. Untuk kali ini kita akan belajar yaitu tentang penjepit benda kerja pada mesin fresh. Sebelum kita masuk di materi, kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya apa, tujuan pembelajarannya apa. Afandi, silakan dibacakan Mas Afandi. Satu, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis ragum meja mesin. Dua, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis ragum meja mesin. Tiga, peserta didik dapat menganalisis jenis ragum sesuai spesifikasi benda kerja. Peserta didik dapat melakukan prosedur pemasangan benda kerja atau ragum meja mesin. Peserta didik dapat menganalisis penjepit benda kerja atau ragum meja mesin yang sesuai. Oke, terima kasih. Beri aplaus. Setelah tahu tujuannya, berarti kita harus tahu nama alurnya, jalannya. Nah, di sini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu mencari masalah, ya, mengatasi masalah. Nah, yang pertama itu peserta didik itu mengorientasikan, berarti terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasi, berarti kalian itu harus membentuk suatu kelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Setelah membimbing mendidik individu maupun kelompok, itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah itu, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah tahu aturan jalannya, ya kalian harus tahu tidak boleh lepas dari jalur itu. Ini namanya apa, Mas? Yang tahu siapa? Pak, mau nanya, itu Ya, gimana? nama penjepitnya apa ya, Pak? Nah, untuk nama penjepitnya itu akan dibahas di bab yang ini yang kita akan pelajari, ya. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, gimana, Mas Kanan Faisal? itu alat apa, Pak? Itu juga akan dibahas. Ntar kalian akan paham sendiri ya. Di sini Pak Guru menayangkan ada beberapa gambar. Di situ ada namanya apa dan bagaimana. Ntar akan terjawab sendiri. Jadi kalian mulai berinovasi kreatif. Nah,
Setelah itu kalian sudah paham tentang masalah penjepit yang tadi untuk kehidupan seharinya. Nah, sekarang Pak Guru kasih ini, kasih video ya Mas. Silakan diamati. Kalau paham, nah kita akan bentuk kelompok ya. Nah, di sini bentuk kelompok. Setelah terbentuk kelompoknya, kalian tadi kan sudah menyaksikan tayangan untuk masalahnya ya kan? Silakan kalian ringkas atau rangkum. Saya kasih waktu 15 menit untuk memperkuat permasalahan yang tadi ya. Ini Pak Guru mau menampilkan videonya lagi Mas. Nih video yang satu lagi. Biar kalian itu lebih mantap lagi dari permasalahan itu dicari langsung dibuat ringkasan untuk dipresentasikan. Ringkasan ya Mas, bukan untuk kesimpulan. Ingat-ingat, tanda kutip ringkasan ya. Ini videonya ini. Jadi itu Mas untuk materinya ya. Silakan kalian mulai berpikir kembali lagi ke permasalahan video itu, tolong semacam kayak dirangkum permasalahannya ya, disinkronkan dengan materi pembelajarannya hari ini. Oke ya. Kalau udah itu jangan lupa di sini ada namanya LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya Mas. Itu sudah ada di Classroom. Tuh referensinya yang tadi aja, nggak usah kemana-mana. Referensinya di video yang pembelajaran tadi. Silakan dikerjakan, Pak Guru kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Ini sudah ya. Waktunya habis ini sudah. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Tolong dibacakan tentang penemuan masalah yang tadi. Yuk, silakan dibacakan kelompok 1. Saya anggota kelompok dari 1. Ketuanya Aditya. Salah satu keberhasilan dalam pengerjaan pengafresan adalah ketepatan menggunakan alat-alat penjepit benda kerja yang sesuai dengan bentuk yang akan di-fresh. Untuk benda kerja yang besar dengan pengafresan rata, cara penjapitannya dengan benda yang kecil dengan bentuk yang teratur, bulat, segi 4, bertingkat, dan semacamnya. Ada yang mau menanggapi tentang penemuan masalah di kelompok 1? Kelompok 2, yuk silakan. Yang mau ditanyakan, yuk Mas Aska silakan. Kalau mau bertanya ke kelompok 1. Pak, saya mau bertanya, Ya, bagaimana kalau bertanyanya ke Mas Aditya ya, Mas. Bukan ke Pak Guru. Ini kan presentasi. Mas Aditya, saya akan bertanya, gimana caranya pada saat pengafresan benda kerja itu rata atau center? Silakan kelompok 2 ditanggapi. Ayo, ini kan kerja kelompok, ditanggapi, semua ikut mikir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aska. Oke, Mas Yuro, perkenalkan. Nama saya Yuro dari kelompok. Untuk benda kerja rata tadi, sebaiknya mulut ragum dibersihkan dahulu supaya tidak ada bekas geram atau kotoran yang menempel di situ, sehingga
benda kerja kan rata. Gimana kelompok 1, Mas Aska? Gimana pendapatnya atau jawabannya dari kelompok 2? Baik, Pak, cukup. Oke, Saya menangkap. cukup. Silakan yang mau ditanyakan ke kelompok 2. Yuk, Mas Afandi. Silakan. Saya mau bertanya, Nah, bagaimana cara menggunakan ragum, Pak? itu tanyanya ke yang presentasi, Mas Mas. Adit ya, Pak? Ya, lupa ini. Ya lupa, Pak. Yuk, ulangi. Mas Adit, saya mau bertanya, bagaimana cara menggunakan ragum? Cukup apa? Sudah cukup, Pak. Oke, setelah itu silakan kalian buat namanya kesimpulan. Atau bisa dikatakan ya pemecahan masalahnya gimana. Ya, dibuat Mas. Ya, dibuat semacam kayak pemecahan masalah. Oh, ternyata memasang penjepit pada meja mesin fresh itu harus gimana? Apakah harus tegak lurus atau harus menceng atau apa? Nah, itu silakan kalian kerjakan. Paham ya? Setelah itu silakan kalian ya membuat kesimpulan. Ya. Membuat kesimpulan tentang macam-macam ragum mesin fresh. Ya. Silakan dirangkum. Tadi ada materi, silakan dirangkum. Pak Guru kasih waktu sekitar 3 menit untuk merangkum. Ya, silakan Mas, dirangkum. Mulai sekarang. Sudah, Pak. Oke. Jadi kesimpulan dari ini apa? Di bahan ajar itu ada Ragum merupakan peralatan sekam yang paling sering digunakan pada proses pengefresan. Ragum dapat digunakan untuk mencekam benda kerja berbentuk kotak, bulat, maupun menyudut yang dapat digunakan untuk mengefresh alur pasak, alur permukaan datar, sudut, gigi rek, dan alur tek. Terdapat 3 tipe ragum yang biasa digunakan di mesin fresh. Ketiga ragum tersebut adalah: pertama, ragum lurus; kedua, ragum sudut; ketiga, ragum universal. terima kasih. Nah, sekarang kalian mengerjakan post test yang ada di classroom. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Mungkin waktunya sudah cukup. Ya, Pak Guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan yang akan datang atau minggu depan ya. Materinya tentang roda gigi lurus. Nah, ini roda gigi lurus. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan Mas Afandi untuk menutup dengan berdoa. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.